Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul memahami, menjelaskan, serta menyampaikan iman kepada Allah, Rasul, dan malaikat kepada anak usia dini pada mata kuliah pengembangan agama dan moral dengan dosen pembimbing kami yaitu Ibu Mutmainah Bukhari, SPD MPD. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita saksikan dan dengarkan video presentasi dari kelompok kami. Dan untuk materi yang pertama yaitu Busniar RT. Kepada Busniar kami persilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi pertama. Baiklah, untuk penjelasan pertama yaitu mengenai cara memahamkan dan menyampaikan tentang keberadaan Allah serta sifat Allah yang maha baik pada anak usia dini. Untuk poin pertama ada penanaman keimanan. Penanaman keimanan ini merupakan kecintaan kepada Allah dan mengikuti Rasul-Nya. Di sini akan menumbuh kembangkan sikap untuk taat kepada Allah, husnuzan kepadanya, terikat dengan aturannya, bersyukur kepadanya, dan selalu berdoa kepadanya. Nah, ketaatan kepada Allah ini juga berhubungan dengan hak Allah dengan setiap makhluknya. Nah, dalam salah satu hadis Nabi dijelaskan bahwa dosa yang paling besar dari seorang manusia kepada Allah adalah membuat tandingan baginya. Padahal Allah itu adalah pencipta dirinya. Oleh sebab itu, bagi seorang guru harus berupaya untuk meyakinkan pada diri anak bahwa Allah itu selalu menyaksikan setiap perbuatan anak dan akan tumbuh kesadaran untuk beribadah dan merasa diawasi oleh Allah, sehingga tumbuhlah sikap dalam ucapan dan perbuatan anak. Nah, dengan demikian, anak akan berbuat baik yang bermanfaat bagi dirinya, masyarakat, dan umat manusia secara keseluruhan. Nah, pada puncaknya ini, anak akan menjadi orang yang muhsin, yaitu orang yang merasakan kehadiran Allah. Dan apabila anak tidak mampu merasakan kehadiran Allah, bagi anak akan meyakini bahwa dirinya dilihat oleh Allah. Nah, maka dari itu, anak akan berusaha untuk meninggalkan perbuatan salah dan dosa. Dan tumbuhlah perasaan malu jika berbuat salah dan dosa itu. Nah, adapun husnuzan ini adalah sikap berbaik sangka kepada Allah. Atas putusan yang baik diharapkan yang diberikan oleh Allah kepada anak. Nah, sikap husnuzan ini juga erat kaitannya dengan perasaan takut kepada Allah dan harapan baik darinya. Nah, pada saat Allah memberi ujian sakit kepada anak, bagi seorang guru atau orang tua harus menanamkan sikap dan pemikiran baik kepada Allah. Karena segala sesuatu yang diberikan oleh Allah itu akan terdapat hikmahnya. Nah, sementara itu, maksud terkait dengan ketentuan Allah ini adalah kesadaran untuk beribadah dan berbuat kebaikan sesuai dengan aturan Allah. Nah, selanjutnya ada poin kedua, yaitu penanaman iman kepada Allah. Nah, secara fitrahnya, anak memiliki kecenderungan alami untuk beriman kepada Allah. Keadaan jiwa yang suci dan bersih secara utuhnya. Nah, anak juga siap untuk menerima keimanan kepada Allah ini karena Sang Pencipta dirinya dan alam semesta. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Nah, tidak ada perubahan pada fitrah Allah, agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Nah, orang tua sebagai pendidik pertama dalam lingkungan keluarga sangat berpengaruh penting pada perkembangan keimanan anak. Nah, maka dari itu, pada tahapan ini, anak akan meniru semua tingkah laku kedua orang tuanya dalam hal keimanan kepada Allah ataupun hal yang lainnya. Nah, anak yang dalam lingkungan keluarga ini sering diperdengarkan tentang Allah, maka anak akan mengenal Allah sebagai Tuhannya. Nah, telah disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Luqman yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu dia memberikan pendidikan atau nasihat. Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Penanaman iman Allah ini dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada anak tentang Allah
dengan mengesahkan Allah dan menumbuhkan keimanan kepada Allah. Orang tua juga dapat melakukannya dengan melatih anak untuk memikirkan ciptaan Allah, yaitu dengan cara menunjukkan fenomena alam dan juga dengan membandingkan karya manusia dengan ciptaan Allah itu. Nah, sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Selvia. Kepada Selvia Terima kasih Bu Sniar. Pemateri pertama, saya Celvi Angela. Pemateri kedua akan mengambil alih untuk menjelaskan cara memahamkan kisah-kisah Nabi serta mukjizatnya kepada Aud. Nah, dengan memberikan kisah-kisah Nabi secara langsung, orang tua sudah menanamkan rukun iman kepada Nabi dan Rasul bagi anak-anaknya dan meyakini bahwa iman dan tauhid merupakan hal pertama yang harus ditanamkan orang tua kepada anaknya. Nah, sementara perihal adab dan akhlak dapat diajarkan setelah anak usia 6 tahun. Kisah para nabi dan rasul sangat menarik untuk dibacakan kepada anak-anak karena mereka secara tidak langsung akan terbiasa dengan segala aktivitas positif dalam memaknai dan membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Firna. Kepada Firna saya persilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Selvia, pemateri yang kedua. Saya Fernadila, pemateri yang ketiga, ingin melanjutkan presentasi cara memahamkan serta menyampaikan nama-nama dan tugas-tugas malaikat yang 10 pada Aud. Malaikat adalah makhluk yang diberi amanah oleh Allah untuk mengembangkan tugas-tugas tertentu. Di antara tugas-tugas tersebut, ada yang bersinggungan langsung dengan kehidupan dan aktivitas manusia. Cara atau metode yang ditempuh guna menumbuhkan sumber akidah yang ada di dalam diri seorang anak adalah melalui 3 tahapan. Pertama, melalui pemahaman dan pengertian dengan cara membangkitkan pemikiran serta pendapat yang dapat diterima oleh sang anak, yaitu dengan cara menjelaskan berbagai nilai lebih di tengah kehidupan masyarakat. Misalnya ini anak dapat penjelasan yang tidak masuk akal atau hal-hal yang negatif. Kemudian kita mengarahkannya kembali pandangan dan pemikiran anak agar dia bisa merenungkan kejadian alam ini dan membimbingnya ke arah iman kepada Allah Sang Pencipta kembali yang telah mencipta segala yang mewujud di alam raya ini. Nah, yang kedua itu melalui anjuran dan himbauan, yaitu dengan jalan membangkitkan kecenderungan serta rasa cinta sang anak serta membangkitkan perasaannya tertuju pada akidah. Mungkin itu sulit, tetapi itu tidak terlalu sulit untuk membimbing anak-anak yang masih kecil itu untuk cinta kepada Allah yang telah memberi kita kenikmatan yang terbilang ini. Yang ketiga yaitu melalui latihan membiasakan diri serta mengulang-ulang, yakni membangkitkan rasa keberagaman pada diri sang anak melalui berbagai ujian dan kebiasaan yang dikaitkan dengan akidah. Nama dan tugas-tugas malaikat. Yang pertama, malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, malaikat Mikail yang membagikan rezeki. Yang ketiga, malaikat Israfil yang meniup sangkakala pada hari kiamat. Yang keempat, ada malaikat Israel yang mencabut nyawa. Yang kelima, ada malaikat Munkar yang menanyai manusia di alam kubur. Yang keenam, ada malaikat Nangkir yang menanyai manusia di alam kubur. Yang ketujuh, ada malaikat Rakib yang mencatat amal baik. Dan yang kedelapan, ada malaikat Atid yang mencatat amal jelek. Yang kesembilan, ada malaikat Malik yang menjaga pintu neraka. Yang ke-10, ada malaikat Ridwan yang menjaga pintu surga. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Risa. Kepada Risa saya mempersilahkan. Terima kasih kepada Firna Nazila, materi yang ketiga. Saya Risa Melisar, materi yang keempat, akan mengambil alih menjelaskan mengenai cara memahamkan dan menyampaikan keutamaan sholat kepada anak usia dini. Hikmah kita menetapkan sholat untuk anak usia dini yaitu agar mereka terbiasa melakukannya sejak masih kecil. Lalu mereka akan mudah melakukannya ketika mereka sudah dewasa nanti. Jika tidak, mereka akan sulit melakukannya karena belum terbiasa sejak masih kecil. Tidak ada waktu yang pasti pada umur berapa anak harus diajarkan sholat. Namun ada baiknya kita harus mengajarkan sholat untuk anak
pada usia sebelum balik, yaitu pada usia 4-10 tahun. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu bagaimana cara kita menyampaikan dan memahamkan keutamaan sholat kepada anak. Ada 6 poin penting. Yang pertama, yaitu tanamkan pengetahuan mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebelum kita mengenalkan ibadah kepada anak, kita harus mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Sang Pencipta alam semesta ini. Perlulah kita mengenalkan apa saja ibadah yang harus kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin kedua yaitu menanamkan betapa pentingnya ibadah kepada anak. Kita sebagai orang tua harus selalu menjelaskan betapa pentingnya ibadah sholat pada anak. Karena kita sebagai umat Islam khususnya diwajibkan untuk melaksanakan ibadah sholat. Dan kita harus menjelaskan kepada anak bahwa sholat itu adalah bentuk komunikasi antara kita dengan Sang Pencipta, yaitu Allah. Dan jika kita tidak sholat, maka nanti Allah akan marah sama kita. Kita harus menjelaskan dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh anak. Poin ketiga yaitu jadilah contoh yang baik untuk anak. Karena anak adalah peniru yang ulung, maka kita sebagai orang tua harus selalu mencontohkan hal-hal yang positif kepada anak. Misalnya kita mencontohkan bagaimana cara sholat yang tepat dan benar sesuai dengan syariat Islam. Agar anak menirukan bagaimana cara kita sholat. Poin keempat yaitu berikan ruang kepada anak agar dia leluasa untuk beribadah. Kita sebagai orang tua tidak ada salahnya untuk memberikan ruang khusus ibadah kepada anak, misalnya seperti musola, agar si anak dapat sadar betapa pentingnya ibadah sholat karena dia diberikan ruang khusus di area rumah untuk melaksanakan ibadah tersebut. Poin kelima yaitu ajak anak untuk sholat berjamaah. Karena anak suka meniru hal-hal yang dilakukan oleh orang tuanya, kita sebagai orang tua harus mengajak anak untuk sholat berjamaah bersama kita. Tidak juga harus di rumah, kita bisa mengajak anak untuk sholat berjamaah di masjid seperti sholat hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Poin terakhir yaitu poin keenam, buatkan jadwal agar si anak dapat konsisten dalam hal beribadah. Seperti yang kita ketahui, pasti ada masanya si anak akan merasakan bosan dalam hal beribadah. Nah, kita sebagai orang tua harus selalu mengingatkan dan memastikan bahwa si anak dapat rajin dan disiplin dalam hal melaksanakan ibadah. Tidak perlu kita sebagai orang tua, kita harus membuat jadwal kalender sholat untuk anak. Bila jadwal kalender sholat si anak itu dapat penuh, tidak bolong-bolong, kita sebagai orang tua harus memberikan pujian ataupun penghargaan kepada anak sebagai apresiasi untuk dia, agar dia dapat melaksanakan ibadah dengan hati senang. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Syafiani. Kepada Syafiani saya persilahkan. Terima kasih Risa Melizar, pemateri keempat. Saya Syafiani ZA, pemateri kelima, akan mengambil alih untuk menjelaskan tentang cara memahamkan dan menyampaikan tentang betapa pentingnya membaca Al-Quran pada anak usia dini. Jadi, proses belajar membaca Al-Quran yang baik dengan cara berhadapan dengan anak usia prasekolah. Maka pihak guru harus lebih gigih dalam menentukan metode yang cocok buat anak, sehingga sifat bosan dan jenuh akan hilang terganti dengan riang gembira karena diselingi dengan permainan. Ada dua hal yang harus kita perhatikan dalam proses pembelajaran bacaan Al-Quran, yaitu yang pertama, terkait dengan materi pengajaran, bahwa materi pengajaran yang baku tidak terikat pada satu buku, artinya bahwa semakin banyak buku pegangan yang dimiliki siswa berarti semakin luas wawasan dan mempertajam kemampuan siswa yang dibimbing oleh guru. Yang kedua, sumber materi pengajaran yang bervariasi berarti memperkaya seni kreasi, artinya bahwa seorang guru mau membuka diri dari berbagai model atau buku pelajaran Al-Quran. Karena pada hakikatnya setiap siswa adalah unik dan memiliki penanganan yang berbeda dalam mempelajari Al-Quran.
Dan terdapat juga tujuan pembelajaran Al-Quran pada anak usia ini. Hal ini dapat dikaitkan dengan tujuan pendidikan Islam dalam menanamkan ketakwaan dan akhlak serta menegakkan kebenaran dalam rangka membentuk manusia yang berbudi luhur menurut ajaran agama Islam. Dan yang terakhir terdapat juga pembelajaran membaca Al-Quran. Pembelajaran secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah usaha mempengaruhi emosi, intelektual, dan spiritual seseorang agar mau belajar dengan kemauannya sendiri. Melalui pembelajaran akan terjadi proses pengembangan moral keagamaan, aktivitas, dan kreativitas pada peserta didik melalui berbagai interaksi dan pengalaman belajar pada anak. Pembelajaran berbeda dengan mengajar, yang pada prinsipnya menggambarkan aktivitas seorang guru, sedangkan pembelajaran menggambarkan aktivitas pada peserta didik. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Syuja. Kepada Syuja saya persilakan. Terima kasih kepada pemateri kelima Syafiani ZA. Selanjutnya saya pemateri keenam akan mengambil alih untuk menjelaskan tentang cara menanamkan dan menyampaikan tentang betapa pentingnya berpuasa di bulan Ramadan untuk agama Islam pada anak usia dini. Nah, sebagaimana yang kita tahu, di Indonesia orang tua seringkali memberikan iming-iming atau hadiah kepada anak yang berhasil menjalankan ibadah puasa penuh. Pemberian ini biasanya dilakukan oleh anggota keluarga seperti ayahnya, ibunya, kakaknya, pamannya, bibinya, dan lain-lain. Konsep ini tanpa disadari telah menanamkan nilai puasa yang berorientasi pada hadiah pada anak. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pada anak yang terbiasa distimulasi dengan hadiah, maka responnya adalah melaksanakan puasa hanya pada saat dapat hadiah. Sebaiknya kalau tidak mendapatkan hadiah, maka perilaku untuk berpuasanya itu lemah atau bahkan akan hilang. Nah, sebaiknya perilaku ini tidak dibenarkan karena mengapa? Karena nanti setelah dia balik, dia pasti tidak akan mendapatkan hadiah atau iming-iming yang dia iming-imingkan. Nah, itulah yang banyak kita saksikan untuk anak remaja hingga dewasa. Pada bulan Ramadan mereka banyak yang makan, minum, merokok di tempat yang umum. Hal ini disebabkan karena makna berpuasa adalah untuk meningkatkan keimanan kepada Allah belum tersampaikan dengan baik. Selanjutnya ada ibadah puasa untuk membentuk karakter anak usia dini. Berpuasa akan membentuk karakter yang berkomitmen serta bertanggung jawab terhadap tugas yang diembannya, di mana seorang anak akan bertindak jujur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhadap dirinya. Membentuk karakter anak sebaiknya mulai sejak anak usia dini, sebab anak bagaikan kertas putih yang akan menjadi suatu yang sesuai dengan apa yang dibentuk oleh kedua orang tuanya. Selanjutnya yang harus kita ajarkan kepada anak yaitu pertama, sebelum menjalankan ibadah puasa diwajibkan untuk berniat. Karena berniat merupakan komitmen untuk melakukan sesuatu. Dengan berpuasa akan membentuk karakter anak yang berkomitmen serta bertanggung jawab terhadap tugas yang telah dia embankan. Yang kedua, ketika sedang berpuasa tentunya tidak boleh makan sesuatu yang membatalkannya. Nah, dengan larangan ini akan mendorong si anak untuk menjadi pribadi yang sabar dan bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dan yang ketiga, ketika akan berbuka puasa disunahkan untuk membaca doa terlebih dahulu sebelum menyantap makanan-makanan yang ada. Nah, doa ini sebagai bentuk penyampaian rasa syukur seseorang yang telah menjalankan
ibadah puasa penuh dalam sehari. Dengan demikian, maka sudah terlihat jelas puasa juga akan membentuk pribadi seseorang yang tahu bagaimana menyampaikan rasa syukur dan nikmatnya yang telah Allah berikan. Sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya saya akan menyerahkannya kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Thank you for watching. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.